Hari ini kita sudah memasuki pasal ketiga. Luar biasa ya, 2 pasal nyelesainya 3 bulan. Betul ya? Ini di awal April dan kita sudah masuk kepada Markus pasal 3 ya. Seperti saya katakan pada minggu lalu, konteksnya tidak jauh beda dengan pasal 2 ayat 23 sampai 28 terakhir yang kita baca kemarin, di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka hari ini judulnya pun masih tentang hari Sabat. Yuk kita buka Alkitabnya, Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6 yang menjadi pembelajaran kita pada hari Paskah ini ya. Sudah dapat? Apa judul perikopnya? Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Injil ini juga ditulis di Matius dan Lukas. Ya, nanti kita akan lihat paralelnya bagaimana Lukas menambahkan sesuatu yang lebih dalam daripada Markus. Tapi seperti biasa, kita baca dulu ayat pertama untuk mengetahui konteksnya. Yuk, Markus pasal 3 ayat 1 kita baca 1-2 ya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Minggu lalu Yesus berjalan bersama murid-murid. Ngapain? Bunti gandum ya, bunti bulir gandum, lalu berdebat dengan orang Farisi. Setelah selesai berdebat, Yesus berjalan terus dan dia masuk ke rumah ibadat. Ini menjadi kebiasaan bagi Rabi Yahudi. Ingat, pada hari Sabat adalah hari ibadah mereka, seperti kita pada hari Minggu seperti ini ya. Sehingga rabi-rabi di sana harus mengajar di sinagoge setempat. Kemungkinan besar ini masih di Kapernaum. Lagi-lagi, Yesus itu 70% pelayanannya terus di daerah Kapernaum, Galilea. Dia masuk ke sinagoge dan dia mengajar. Seperti sudah pernah kita bahas di pasal 1, saat dia masuk sinagoge dia mengusir orang yang kerasukan setan ya di sinagoge tersebut. Jadi ini memang kebiasaan orang Yahudi. Nah, yang menarik, ada kalimat di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Lukas menambahkan, nanti teman-teman bisa catat Lukas 6 ayat 6 sebagai referensi perikop yang paralel. Tangan sebelah kanan yang mati, tangan sebelah kanan ya. Kalimat mati sebelah tangan di sini dalam terjemahan aslinya tangannya kaku, layu gitu ya. Bahasanya layu, cuman kan kita nggak bisa pakai layu. Kaku ya, bahasanya kaku, sulit untuk digerakkan, mengalami cedera. Nah, kenapa Lukas menambahkan harus tangan sebelah kanan? Karena tangan kanan biasa digunakan untuk bekerja kebanyakan. Walaupun kita tahu ada juga yang tangan kiri, tapi tangan kanan biasanya untuk bekerja, sehingga pasti orang ini mengalami sesuatu kondisi yang tidak mengenakan. Dia sulit bekerja, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena tangan kanannya cedera, mati sebelah tangannya, atau kaku dalam terjemahan asli. Nah, itu konteksnya. Ada orang mati sebelah tangannya. Yesus masuk dan mengajar di sinagoge. Oke? Nah, kita lihat lagi-lagi ada pihak yang selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Yuk kita baca ayat 2. 1-2 ya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat garis bawahi kalimat mereka mengamat-ngamati Yesus. Ini terjemahan aslinya lebih dalam. Paratereo, guys. Tahu nggak artinya? Melihat secara dekat, mengamati secara detail dari berbagai sisi. Jadi misalnya aku lagi korban, Romi yang duduk di sini ngeliatin aku sampai gini. Mana kau ya? Mana kesalahan kau di mana ya? Aku cari nih dari ujung kepala kau ke ujung kakinya. Mana kau ya? Itu artinya paratereo. Mereka mengamat-ngamati Yesus. Lalu apa kata kalimatnya? Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Mereka tahu di situ ada yang mati tangannya. Oke, siap-siap kau masuk jebakan Yesus. Kau sembuhkanlah dia, maka kau akan mengalami kesalahan besar karena melanggar aturan hari Sabat. Makanya dikatakan supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kenapa ini akhirnya ada kalimat dapat mempersalahkan dia, teman-teman? Karena kalau Yesus menyembuhkan dia sesuai dengan aturan Rabi Yahudi dan literatur Yahudi, Yesus betul-betul fatal kesalahannya. Ingat minggu lalu, memetik bulir gandum itu sebenarnya diperbolehkan oleh hukum Taurat, betul ya? Tapi kalau di dalam hukumnya orang Yahudi pada hari Sabat menyembuhkan orang nggak boleh. Ini yang saya berikan ilustrasi kemarin seperti si Holong ketimpa atap ini. Oke, ini hari Sabat. Holong ternyata nggak mati, boleh kita angkatnya besok. Biarin aja di situ.
Nah itu aturan sabatnya. Ingat tadi sakitnya apa? Hanya tangan kaku kan? Nggak membahayakan nyawa. Di dalam peraturan literatur Yahudi yang mereka tafsirkan tentang hari Sabat, kalau penyakit itu tidak membahayakan nyawa, tidak kritis, tidak perlu disembuhkan. Gila ya? Makanya kalau holong ketimpa atap, hanya berdarah lecet, biarin aja ketimpa. Nah kalau ini tangannya mati, tangannya kaku doang, nggak membahayakan nyawa, Yesus nggak boleh menyembuhkan dia pada hari Sabat. Minimal nunggu matahari terbenam, baru boleh disembuhkan Yesus. Itulah aturan hari Sabat. Makanya mereka mengamat-ngamati Yesus, mencari dari segala sisi, siap-siap untuk menyalahkan dia. Karena penyakit ini tidak mengancam nyawa. Kalau mengancam nyawa diperbolehkan, langsung boleh diselamatkan. Tapi kalau tidak, maka itu melanggar hari Sabat. Kita lihat respon Yesus yang menarik. Yuk ayat 3 ya. 1, 2 ya. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari kita kritisi. Apa yang aneh dari ayat ini? Yang bisa jawab dapat sepeda. Apa yang aneh dari ayat ini? Yuk gereja kita ini gereja yang kritis, yang belajar. Yuk, seharusnya kalian sudah tahu pola pembelajaran di gereja. Apa yang aneh di ayat 3 nih? Dari perikop-perikop yang dari pasal 1, pasal 2, ada yang aneh tentang orang ini. Dari yang tahu? Bukan. Dia nggak ada minta disembuhkan. Betul? Kalau dulu kusta minta sembuhkan nggak? Minta dong. Iya kan? Si kusta bilang apa? Kalau engkau mau, kau boleh mentahirkan aku. Yang lumpuh minta disembuhkan nggak? Sampai digotong-gotong dari atap rumah Petrus sampai diturunkan temannya 4 orang. Ini ada minta nggak? Yang manggil siapa? Yesus. Untuk pertama kalinya di dalam pasal ketiga dari Injil Markus dari pasal 1, 2, 3, Yesus yang memanggil orang yang sakit. Ini untuk pertama kali. Kenapa? Karena dia tahu tujuannya ini untuk menyindir orang Farisi dan ahli Taurat. Dia bilang gini, mari berdirilah di tengah. Aku lebih suka kalimat Lukas. Lukas membuka kalimatnya di Lukas 6 ayat 8. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Pikiran mereka yang mengamat-ngamati tadi, yang mau ingin mencari kesalahan Yesus, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah, berdiri di tengah. Ada kata bangunlah. Kalau Markus tidak ada bangunnya, langsung berdiri di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Untuk pertama kalinya Yesus memanggil orang yang sakit. Nah, yang menjadi masalah kedua yang harus kita kritisi, teman-teman. Orang yang mati tangan ini seharusnya nggak mau maju ke depan. Kenapa? Malu dong dia. Ini dia lagi dijebak Yesus ini. Kelinci percobaan dia ini. Kenapa? Ada orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau betul aku disembuhkan, aku melanggar hukum Taurat nih. Karena dia pun memegang paham, tanganku ini nggak parah kok. Kalaupun aku mau ke tabib, besok aja hari Minggu. Karena belum lewat Sabat. Karena hari Sabat nggak boleh. Makanya Yesus sedang menjebak antara lain si mati tangan dengan untuk menyindir ahli Taurat dan orang Farisi. Ayo sini maju, bangun, berdirilah di tengah. Wah, jadi pusat perhatian. Jadi pusat perhatian. Mungkin dalam hatinya sial kali ya gue. Kok bisa lah Yesus tahu tanganku mati ya? Disuruhnya pula aku maju ke depan ini. Aduh sial kali ya gue. Padahal aku nggak minta disembuhkan. Iya kan? Beda ini mirip-mirip yang ini. Hamba Tuhan yang KKR ya. Manggil maju, itu maju belakang, yang maju. Yang sakit itu tangan yang maju. Saya bisa tahu kamu sakit, maju. Seperti itulah ya. Tapi itu kerjasama, beda sama Yesus ya. Kalau itu kerjasama. Kalau ini Yesus tahu mati tangannya, disuruh dia, yuk bangun, berdirilah di tengah. Apa sebenarnya yang ingin Yesus lakukan, teman-teman? Yuk ayat 4 kita baca. 1, 2 ya. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tetapi mereka itu diam saja. Kita mulai dari kalimat awal, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat. Tadi lihat ya, sketsa adegannya sudah maju ya. Si tangan kaku sudah maju, yang sakit Yesus suruh dia berdiri di tengah jadi pusat perhatian. Lalu Yesus bilang gini di ayat 4, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Bagus sekali kalimatnya. Itu kalimatnya kayaknya sepele, padahal dalam. Yesus nggak bilang gini, mana yang diperbolehkan oleh Rabi
Yahudi pada hari Sabat? Enggak. Dia bilang mana yang diperbolehkan pada hari Sabat. Dia nggak bilang mana yang diperbolehkan sesuai hukum Taurat pada hari Sabat. Enggak. Langsung dia bilang mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat. Ini kan pertanyaan anak SD. Semua pasti bisa jawab berbuat baik lah. Masa engkau Senin sampai Jumat berbuat baik, Sabtu dilarang berbuat baik pada hari Sabat? Kan nggak masuk akal. Makanya ini pertanyaan retoris yang nggak butuh jawaban, karena semua tahu jawabannya adalah berbuat baik. Sehingga Yesus sedang memutar otak seluruh orang yang di sinagoge, termasuk orang Farisi, bahwa dia ingin menawarkan Injil kasih karunia Allah supaya kalian tidak tunduk dan berada di bawah hukum Taurat yang memberatkan kalian. Karena tadi si mati tangan itu malu kan? Aduh, jangan aku disembuhkan, mampus aku nih. Aku ini bisa melanggar hukum Taurat. Yesus langsung tahu, dia bilang mana yang diperbolehkan, berbuat baik atau berbuat jahat. Orang Yahudi Israel khususnya dalam perjanjian lama sering sekali melakukan peraturan agamanya, tapi ternyata Tuhan jijik melihatnya. Pernah baca lah ya di perjanjian lama ya. Saya bacakan satu dari kitab Yesaya ya, Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Karena kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Hari Sabat adalah hari kudusnya Tuhan, harus berbuat baik karena itu menyenangkan Tuhan. Jangan tunduk sama aturan-aturan rabi yang menyusahkan dan memberatkan. Itu yang pertama. Mana diperbolehkan berbuat baik atau jahat. Lihat kalimat selanjutnya apa? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Nah, ini bukan untuk si sakit tangan lagi, bukan. Ini untuk orang Farisi dan Yesus. Ini bukan menunjuk lagi kepada si sakit tangan, tapi Yesus sudah tahu pikiran dan hati orang Farisi, makanya dia bilang menyelamatkan nyawa atau membunuh orang. Ingat tadi Lukas sudah memberikan kita kalimat yang paralel. Dia tahu isi pikiran mereka karena mereka ingin menjebak Yesus kalau melakukan kesalahan di hari Sabat. Sehingga Yesus mau bilang gini, siapa yang memuliakan Tuhan di sini? Kalau kusembuhkan dia, bukankah itu perbuatan baik? Bukankah itu menyelamatkan dia? Tapi kalau kita tunduk sama hari Sabat yang menyusahkan ini, bukankah dia menjadi orang yang sulit? Nggak sembuh-sembuh. Siapa yang memuliakan Tuhan? Yesus atau guru-guru orang Yahudi? Sudah pasti Yesus. Itulah perbedaan Injil dengan agama. Agama itu membunuh, Injil itu menyelamatkan. Dengarkan baik-baik kalimatnya. Agama itu membunuh, Injil itu menyelamatkan. Dan nanti kita tahu ayat terakhir, tapi bisa kita jelaskan dari ayat sini. Orang Farisi membunuh Yesus karena melanggar lagi hari Sabat, melanggar lagi hari Sabat, melanggar lagi hari Sabat. Dia sudah tahu, makanya dia bilang menyelamatkan atau membunuh orang. Kalau kita bawa prakteknya ke zaman sekarang, apakah mungkin rumah sakit tutup hari Minggu? Mungkin? Ini mampus lah yang sakit ya kan? Yang tiba-tiba serangan jantung kayak mana ya? Nggak ada rumah sakit yang buka. Kenapa? Tunggu bu, dikit lagi hari Senin bu, 6 jam lagi hari Senin, baru kita boleh bekerja bu. Matilah semua penduduk ya. Ini maksud Yesus, menyelamatkan atau membunuh, berbuat baik atau berbuat jahat. Makanya respon mereka apa? Kalimat terakhirnya. Tetapi mereka diam saja. Orang yang munafik, yang beragama, yang hanya tahu aturan, nggak bisa jawab apa-apa. Pasti. Makanya kalau debat sama orang yang tahu aturan agama doang capek, ngabisin tenaga. Kita ngomongnya teologis, dia ngomongnya nggak jelas, ya kan? Capek. Pasti nggak nemu-nemu itu ujungnya. Makanya mereka diam saja. Teringatlah kita dengan kalimat praktis dari Yakobus. Apa itu? Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Wih. Kalau Holong tahu Romi nggak punya uang, udah nggak enak nih contohnya nih ya. Ini nggak enak nih contohnya nih. Tapi Holong nggak mau bantu, berdosa. Nanti Romi bilang nggak ada uang lagi ya. Itu hati-hati kita kalau baca Alkitab kayaknya gampang, tapi sulit kita praktekkannya. Mana yang harus kita lakukan? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan atau membunuh? Ini agama. Makanya saya selalu bilang gereja kita jangan pernah mencap kita agama Kristen. Enggak. Agama Kristen itu hanya di KTP aja, sebagai tanda kita berbangsa di Indonesia. Tapi kita harus jadi Kristen yang lahir baru. Amin ya. Makanya saya suka tulisan Karl Marx. Kalau teman-teman ada yang suka baca sejarah, filsafat, Karl Marx itu pernah bilang gini mengkritik pemerintah pada zaman itu. Agama itu candu. Wih. Agama itu kayak narkoba, candu.
Candu terhadap aturan-aturan yang nggak jelas padahal nggak ada maknanya. Ketergantungan sama aturan-aturan agama tapi nggak tahu maknanya. Begitu juga lah agama itu bisa menjadi suatu hal yang buruk di dalam hidup kita. Gak usah kita tutupi lagi lah. Melalui agama orang bunuh orang, ya kan? Pakai nama agama, pakai nama Tuhan orang membom, ya kan? Aku nggak sedang ngomong agama lain. Agama kita sendiri, belajar sejarah gereja. Kelam, hitam, pekat. Gereja-gereja kita dulu itu saling membunuh. Teman-teman pasti sudah tahu kisahnya, perang salib. Bunuh-bunuhan semua atas nama agama, bawa-bawa nama Tuhan Yesus, bawa-bawa salib, tapi bunuh orang. Itulah agama. Agama itu membuat kita dibodoh-bodohi dengan aturan sendiri. Yesus mendobrak itu semua, bahwa dia menyebarkan Injil. Makanya kalau ada sesuatu yang salah dari sistem beragama, pasti ada satu orang yang tempatkan Allah atau Yesus untuk merombak semuanya. Nah, seperti gereja kita ini dan gereja-gereja Protestan lainnya, kita kan lahir dari sedikit tanda kutip pemberontakan Martin Luther, reformasi. Karena ada sistem agama yang salah dari gereja sebelumnya, lahirlah kita. Salah? Jelas tidak. Nah, itu pentingnya ya, supaya kita peka. Kalau ada aturan-aturan yang nggak jelas, aturan agama atau dimanapun diterapkan, kita harus lihat ini sesuai dengan kita nggak. Kalau nggak sesuai, kita harus beritakan Injil dan sedikit melawan seperti yang Yesus lakukan, membawa si mati tangan ke tengah, jadi pusat perhatian, lalu dibilangnya mana yang diperbolehkan. Wah, terkadang di dalam agama dan budaya kita pun sering buat aturan sendiri, betul ya? Kemarin ada satu orang DM aku, dia bilang gini, Bang, bapak aku baru meninggal bulan lalu. Opungku belum meninggal. Oh, mak ngeri kali. Opungnya belum meninggal, bapaknya udah meninggal. Nah, kami selalu ke kuburannya, Bang. Selalu disuruh opungku kasih rokok di kuburannya. Itu boleh nggak, Bang? Katanya. Kenapa opungmu ngasih rokok di kuburan bapakmu? Kata opungku biar merokok dia di surga, Bang. Ini Batak. Aku nggak tahu dengan budaya dan suku kalian. Kemungkinan besar pun sama, kan? Ngasih buah-buahan di kuburan, ngasih rokok, ngasih sesajen. Ini agama. Itu kan nggak sesuai kita. Ngapain? Tiba-tiba itu menjadi betul. Kenapa? Karena minggu depan mereka datang, rokoknya hilang, buah-buahannya hilang. Oh, puji Tuhan, bapak kita sudah menerima rokok dan buah-buahan kita dibawanya ke surga. Yang enggak lah, dia itu kan kuburan lah, ya kan? Enak dia merokok gratis semua dapat dia. Iya kan? Makanya dalam hatinya bodoh kali orang Kristen ini, memang bodoh kali. Aku enak sih dapat rokok, makan buah enggak dia. Jangan ya. Itu memang melekat di darah daging kita ya, budaya itu ya. Makanya dulu aku pun ikutnya berdoa sebelum lahir baru. Berdoa, aku nama ini kok bodoh kayak gini. Karena kita mengatakan kalau mati mati selesai. Antara surga dan neraka kan dari lain. Tapi berdoa, bapak aku udah lama meninggal, sekitar 30 tahun lalu. Iya, 27 tahun lalu. Dulu itu kalau aku sebelum lahir baru, Kristen KTP, diajak mama aku berdoa depan kuburan, berdoa. Isi doanya, Tuhan tempatkanlah bapak kami di sisimu. Meninggalnya udah 20 tahun lalu. Tapi isi doanya selalu, Tuhan tempatkanlah bapakku di sisimu ya Tuhan. Kau menerima itu. Ya ampun, rasa bapakku yang lihat, ngapain sih kalian? Iya kan? Itu agama. Saya tidak bilang kita anti budaya, anti adat, jangan juga. Itu namanya fanatik agama. Kalau anti budaya, anti adat, itu fanatik. Kalian pasti semua sudah tahu lah, ada pendeta yang bilang barang-barang keramat dia ada tuh buang, bakar. Kalau di budaya kami Batak, ulos yang untuk menikah itu disuruhnya bakar itu, karena ada setan-setannya itu. Bakar itu nggak sesuai kita, itu ada jin-jinnya, buang itu. Enggak juga ya, enggak. Kalau ada bagian budaya yang dilestarikan, lestarikan. Tapi harus selalu kita cek kebenarannya dari Alkitab dulu. Jangan semua terima. Jadi kalau nanti kalian diajak kuburan ziarah, disuruh orang tua berdoa, pikir apa yang perlu didoakan? Dia udah mati lama. Bisa ya? Kita nggak mengenal ada awal gentayangan 40 hari di dunia, nggak ada itu dalam Alkitab, nggak ada itu ya, nggak ada. Jadi kita harus cerdas. Jangan jadi orang yang ikut-ikutan. Kalau memang budaya kita dari mama bapak begitu, kalian sekarang sudah belajar Alkitab, stop dulu. Kasih pengertian ke mama bapak. Mak, itu nggak sesuai Alkitab. Pak, itu nggak sesuai firman. Ngapain kita doakan orang mati? Kristen nggak gitu. Pelan-pelan kasih tahu. Kalau nggak terima, boleh pakai emosi ya. Berantem jadi ya. Gitu ya. Itulah agama yang membuat kita dibodoh-bodohi. Sama seperti yang tahu nggak ketika ditanya Yesus, apa yang mereka lakukan? Diam, nggak bisa jawab. Hari ini kita merayakan Paskah.
Semua orang Kristen sibuk buat status Selamat Paskah, Happy Easter, Happy Passover. Wah, aku cek nih mana yang beragama tuh. Dari mana istilah Paskah pertama kali keluar? Di Jognya. Wah, itu artinya kebangkitan Yesus. Bahkan salah. Paskah itu bukan itu dari perjanjian baru, perjanjian lama. Ingat ya, arti Paskah sebenarnya bukan kebangkitan Yesus, nggak pernah itu. Arti Paskah adalah orang Israel dilewati, makanya Passover. Dilewati dari malaikat maut untuk mencabut anak sulung Mesir, ditaruh darah di pintu, darah anak domba di pintu. Itulah Paskah. Jadi jangan buru-buru, Paskah, kebangkitan Yesus. Tunggu dulu, belajar dulu yang baik. Jangan ikut-ikutan tradisi, ikut-ikutan agama. Nah, itu yang aku nggak suka. Coba kalian tes sama teman-teman kalian di luar. Pasti banyak yang belum tahu makna Paskah. Betul nggak? Hanya tahu kebangkitan Yesus. Bahkan ada yang bilang Paskah pas Jumat Agung. Iya kan? Pas Jumat Agung diceknya sama Paskah Herod. Belum, aku bilang minggu nanti Paskah. Oh, hari ini apa? Namanya Jumat Agung. Itu yang cek orang Kristen, bukan agama lain. Nah, itulah orang beragama. Itulah seperti orang-orang ahli Taurat. Nah, oleh karena itu kita harus tahu di situ ya. Jangan sampai kita terjebak oleh semua itu. Kita lanjutkan ayat 5-nya, yuk. 1, 2 ya. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Luar biasa Yesus. Udah berapa ayat? Udah berapa menit? Mati nih. 21. Oh iya, 21. Aduh, mati bah, nggak nyadar aku. Oke, kita lihat kalimatnya ya. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dengan marah. Ada kata marah, garis bawahi kata marah teman-teman. Untuk pertama kalinya Injil menulis secara hulfiah Yesus marah. Marah di sini adalah murka. Marah di sini adalah kemarahan besar, amarah yang tidak tertahankan. Kenapa marah? Kedegilan mereka. Kedegilan itu hati yang keras, bebal. Waduh, nggak percaya. Dia marah terhadap agama Yahudi yang penuh dengan beban dan ketidakpercayaan, membodoh-bodohi jemaat Yahudi. Luar biasa. Marah. Jadi hati-hati terjebak dengan kata Yesus itu baik ya. Yesus itu kasih, karena dia juga akan marah, murka. Wah, marah dia. Lalu kita lihat kalimatnya. Ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Sekarang Yesus yang menjadi pemeran utama. Kalau tadi ahli Taurat dan Farisi yang mengamat-ngamati, mencari kesalahan, sekarang Yesus yang mengontrol ruangan, melihat mereka semua. Diam kalian kan? Memandang sekelilingnya, dan sekarang saatnya beraksi, kata Yesus. Apa itu kalimatnya? Ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lagi-lagi kalau soal kesembuhan selalu instan, gak ada proses ya. Dari pasal 1, pasal 2 sampai pasal 3 kemarin kita gali, selalu kesembuhan yang dibuat Yesus instan. Bahaya gak ini? Bahaya. Bahaya buat Yesus, bahaya buat si mati tangan. Karena Yesus mendobrak sistem ahli Taurat yang menerapkan aturan sabat. Dia nggak peduli. Bahkan dia marah. Marah di sini menggambarkan amarah yang sangat luar biasa. Dia murka. Perjanjian Lama itu sangat banyak mencatat Allah yang murka. Ya, makanya aku pun terlalu sedikit anti terhadap anak-anak Kristen, apalagi anak teologi yang gampang kali selalu menyebut Allah itu kasih, Allah itu baik. Aku selalu agak sedikit, ini orang tahu nggak ya bahwa Allah itu pernah marah, Allah itu murka, Allah itu adil. Jangan selalu dibawa-bawa kasihnya terus, tapi kita harus tahu seluruh atribut Allah. Dan akhirnya dampaknya di ayat 6, teman-teman. Ayo kita baca. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Baru sampai pasal 3 ayat 6 muncul kata membunuh. Gila ya. Markus berapa pasal? 16 pasal. Di pasal ketiga saja perseteruan mereka sudah memuncak sampai muncul kata membunuh dia. Dan liciknya orang Farisi, sekongkolnya sama Herodian. Herodian ini bukan aliran-aliran Yahudi, tapi ini adalah suatu organisasi di bawah pemerintahan Romawi, ya, yang dikuasai oleh Herod Antipas pada zaman itu. Ini di bawah Kaisar Romawi yang diberikan jabatan untuk mengatur satu daerah. Mereka ini bukan orang Yahudi sebenarnya,
Tapi akhirnya Farisi mencari kekuatan dari pemerintah, bersekongkol untuk membunuh dia karena melanggar hari Sabat. Jadi sebenarnya teman-teman harus tahu ya, Yesus itu disalib karena keirian hati mereka doang. Dan penistaan agama yang dilakukan Yesus dianggap dia menyamakan diri dengan Allah, sehingga orang Farisi mencari segala cara untuk membunuhnya. Aku suka apa yang Lukas katakan. Lukas bilang gini, maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah mereka akan lakukan terhadap Yesus. Meluaplah amarah mereka, terjemahan aslinya dalam, mereka menjadi gila, marah besar, dan seperti orang yang kerasukan. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Dia sudah melanggar aturan sama kita, dia menyembuhkan orang. Kita bunuh dia. Ini yang mengatakan orang beragama atau tidak? Beragama. Jadi kalian tidak usah terlalu heran kalau di Indonesia ini banyak orang beragama melakukan tindak kejahatan. Gak usah heran, Alkitab sudah mencatat. Kita tidak usah terlalu terkejut dan wow, apalagi mengutuk ada agama yang melakukan kejahatan terhadap agama kita. Gak usah heran, karena Yesus pun digitukan sama orang beragama. Itu dia. Dua perikop dari Jumat Agung sampai Paskah yang kita pelajari pada hari ini. Janganlah jadi orang beragama, jadilah Kristen lahir baru. Jangan jadi Kristen hari raya, harus jadi Kristen lahir baru. Sudahkah Anda lahir baru? Buktikan. Nah, kita nggak tahu mana yang lahir baru di sini, tapi kita bisa melihat buktinya. Kematian tidak menghentikan Yesus. Jumat Agung dia mati di kayu salib menebus dosa. Sabtu dia hanya sekadar beristirahat istilahnya. Dan hari ini kita memperingati kebangkitannya. Pesan yang ingin disampaikan, kita bukan lagi di bawah hukum aturan Taurat, tapi kita sekarang berada di dalam anugerah. Saya bukan bilang Taurat tidak diperlukan lagi. Kita harus tetap baca Taurat, hukum-hukumnya juga bagus, tapi kita hidup dan diselamatkan dalam anugerah. Kebangkitannya adalah kebangkitan kita juga. Kebangkitan Yesus Kristus menandakan kita harus bangkit dari segala bentuk dosa kita dan menjadi Kristen sejati. Jangan sibuk dengan aturan agama, jangan sibuk dengan aturan budaya. Cek lagi kebenaran. Itu paling penting ya. Cek lagi kebenarannya. Sehingga makin meruncinglah perseteruan mereka di sini. Nanti kita akan bahas lagi di minggu-minggu depannya bagaimana perseteruan ini semakin berlanjut. Pokoknya mereka mencari segala siasat untuk membunuh Yesus. Teman-teman, sudahkah Anda merayakan Paskah dengan benar? Hari ini adalah Paskah, hari ini adalah kebangkitan. Jangan kita hanya tahu namanya Paskah, Easter, hanya cari-cari telur seperti anak sekolah minggu ya, dihias-hias. Sebenarnya pun telur itu salah, itu seharusnya biji-bijiannya itu ya. Telur itu hanya budaya saja yang dimasukkan. Kalau negara lain nggak telur ya, merayakan Paskahnya nggak pakai telur mereka itu. Nah, kita jangan menjadi orang yang hanya kalau hari raya yuk gereja, tapi hari Minggu tidak, jangan. Oleh karena itu disinilah kita harus belajar bahwa makna Paskah itulah yang membuat kita betul-betul bangkit dari kematian kita. Paulus bilang apa? Kita mati bersama Kristus, bangkit bersama Dia juga. Nah itu ya, itu bukan soal baptis selam. Ada pula yang pakai ayat itu. Itu ayatnya kan baptis selam. Kita mati bersama Kristus, bangkit sama Dia ya kan? Harus diselamatkan jadi main. Enggak ya. Itu arti ayatnya bahwa untuk kebangkitan kita juga. Makanya 1 Korintus 15 itu kebangkitan Yesus, kebangkitan kita, kebangkitan tubuh. Semua perikopnya tentang kebangkitan. Ayo bangkit, kita serius menjadi anak-anak muda yang lahir baru, bukan menjadi orang Kristen KTP, bukan hanya menjadi Kristen agama. Agama hanya menyulitkan, agama hanya membuat aturan yang kadang merugikan, bahkan membunuh. Tapi Injil Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa.